De jössz kellemetlenkedni, baszd. Basz meg, te Gerci! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan seorang napi bernama Rufazov yang saat itu sedang dipenjara di tahanan khusus disabilitas. Hari itu, tiba-tiba saja seorang napi menyerang Rufazov hingga akhirnya terjadilah keributan. Singkatnya beberapa tahun kemudian, akhirnya Rufazov keluar dari penjara dan dia dijemput oleh bos mafia bernama Rados. Scene pun berganti, kali ini memperlihatkan seorang pemuda bernama Zolika. Dia merupakan seorang penyandang disabilitas yang memiliki kelainan di tulang punggung belakangnya, hingga membuat kedua kakinya mengalami kelumpuhan secara permanen. Karena keterbatasannya ini, Zoli pun tidak bisa melakukan banyak hal. Namun dia memiliki sebuah hobi, yaitu menggambar komik. Suatu hari, Zoli yang merasakan sakit pada punggungnya dibawa sang ibu untuk diperiksakan ke dokter. Di sini sang dokter pun menyarankan Zolika agar segera melakukan operasi, karena jika tidak, ditakutkan lama-kelamaan punggung Zolika akan melemah. Namun, karena tidak punya cukup uang, Zolika pun hanya bisa bersabar. Di suatu hari, Zolika didatangi oleh sahabatnya yang bernama Barba. Barba mengajak Zolika bermain di luar, karena ternyata Barba baru saja berhasil mencuri tabung pemadam kebakaran. Mies. Ékes medve. Loptam. Namun, lagi asik-asik bermain, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Rufazov yang langsung nempelingin mereka dan menyuruh mereka mengembalikan tabung pemadam itu. Namun ternyata Zolika tidak terima dan menantang Rufazov untuk berbaku hantam. Dan inilah yang terjadi. Rufazov yang kasihan pun membantu Zolika untuk berdiri kembali. Dan di sini, Rufazov menjelaskan bahwa dia menjadi disabilitas karena dahulu dia pernah terjebak di kobaran api. Maka dari itu, dia akan sangat marah melihat orang yang memainkan alat pemadam seperti ini. Mereka pun akhirnya berdamai. Dan di sini, Rufazov pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke sebuah klub. Sesampainya di sana, terlihat Zolika dan Barba yang begitu senang di tempat ini. Karena jika biasanya mereka hanya mendaguk susu, di sini mereka bisa mendaguk temulawak sambil dengar musik jedak-jeduk. Di sini, Rufazov pun menawari mereka berdua pekerjaan dan berkata bahwa Rufazov membutuhkan orang-orang spesial seperti mereka berdua. Rufazov juga menanyakan kepada Barba apakah Barba bisa menyetir mobil. Barba pun mengatakan bahwa dia bisa menyetir mobil tapi dia tidak bisa ngebut. Setelah mereka berdua setuju, Rufazov pun mengatakan bahwa besok mereka akan mulai menjalankan misi. Kira-kira misi apakah itu? Buat Anda yang penasaran, simak terus video ini sampai habis. Hari pun berganti. Pagi itu di tengah kota, terlihat Rufazov yang diberikan bungkusan kresek oleh bosnya, yaitu Rados. Singkatnya, Rufazov pun pergi ke sebuah lapangan. Di sini ternyata dia disuruh oleh Rados
untuk menghabisi sekelompok gangster yang akan melakukan transaksi obat haram. Tak jauh dari tempat itu terlihat Zolika dan Barba yang mendekat menggunakan mobil. Melihat ada orang-orang disabilitas, para gangster pun mengusir mereka. Namun di sini Rupazov menerangkan bahwa dialah yang diutus oleh Rados untuk menghabisi mereka semua. Kirándultok? Kurva szar helyen vagytok. Velem van találkozótok. Engem küldtek. Atya, úristen. Rados azt hiszi, hogy mégsem akar egyezkedni. Melihat kondisi Rupazov yang seperti ini, tentu saja para gangster tidak percaya dan malah membuli Rupazov. Én meg ezt üzenem a Radosnak. Deréktől lefelé béna vagyok. Semmit nem érzek. Ternyata tusukan itu sama sekali tidak terasa. Dan inilah balasan Rupazov. Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata Rupazov adalah pembunuh bayaran legend yang sering dibayar oleh para mafia. Setelah dirasa misinya selesai, Rupazov pun memutuskan untuk pergi bersama Zolika dan juga Barba. Karena menerima banyak luka, Rupazov pun pergi untuk mengobati lukanya. Dan di sini dia diobati oleh seorang wanita cantik bernama Evie yang ternyata dia adalah mantan pacar Rupazov. Köszönöm, doktor úr. Setelah selesai diobati, Evie pun mengatakan bahwa beberapa minggu lagi dia akan melangsungkan pernikahan. Dan dia berharap Rupazov mau datang ke pesta pernikahannya. Megkérte a kezemet, hozzámegyek feleségül. Mendengar itu, rasa sakit Rupazov yang tadinya di kaki tiba-tiba pindah jadi ke hati. Karena ternyata selama ini Rupazov masih sangat mencintai Evie. Dan Frank pun memilih pergi. Micsoda? Di tempat lain memperlihatkan bos Rados yang sedang bermain dengan anjing-anjingnya. Namun baru saja selesai bermain, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Dan Rados pun langsung menyuruh maksudnya langsung menyuruh anjing-anjingnya untuk menyerang orang itu. Fogd! Dan ternyata orang-orang ini adalah anak buah dari mafia saingannya Rados. Kembali ke Rupazov yang terlihat sedang minum banyak sekali temulawak karena frustasi akan ditinggal nikah oleh mantannya. Karena hatinya belum tenang, Rupazov pun memilih untuk keluar rumah lalu naik ke atas jembatan dan akhirnya hari pun berganti. Pagi itu terlihat Rupazov yang pergi menjumpai Rados untuk meminta bayaran. Kicsit többet kéne fizetned, nem? Minden benne van? Igen. Rados pun terlihat begitu kagum pada Rupazov karena meskipun kondisinya disabilitas, Rupazov masih bisa menghabisi nyawa banyak orang. Hogy tudtad elintézni őket? Ideges voltam. Csodálkoztak mi, hogy egy ilyen rokkant faszol találkoztak, mint te. Dan sebelum memberikan bayaran, Rados pun menyuruh Rupazov untuk melakukan satu misi lagi, yaitu untuk menghabisi nyawa pesaingnya. El kell kapnunk a főnököket, a Tónit. Először őt kéne becserkészned, aztán majd meglátjuk a többit. Di sini Rados juga meminta agar Rupazov melakukan misi ini sendirian, sebab Rados tidak ingin ada saksi lain selain Rupazov. Igen, mert ha valaki megtudja neked, de ugye senki nem tud rólunk. Di tempat lain terlihat Zolika dan juga Barba yang sedang melakukan hobinya, yaitu membuat komik. Tapi sayangnya setelah komik itu jadi, komik itu ditolak oleh juri karena dianggap kurang menarik. Az ötlet nagyon jó, lehetne sok a közönség is. Setelahnya Zolika pun pergi ke rumah Rupazov dan berkata bahwa dia ingin menjadi pembunuh bayaran sebab sepertinya cita-citanya menjadi komikus sudah berakhir. Akarom még veled dolgozni. Mendengar itu, Rupazov yang sedang latihan jalan pun langsung ngegaplok Zolika hingga akhirnya malah dia yang terjatuh.
Di sini Zolika pun malah ikut rebahan. Lalu sambil menatap atap, dia mengatakan bahwa sesungguhnya Ropazov lebih berguna daripada Zolika. Mendengar itu, akhirnya Ropazov pun hatinya luluh dan mengizinkan Zolika dan juga Barba untuk bergabung dengannya. Keesokan harinya, mereka pun mulai menjalankan misi, yaitu untuk menghabisi salah satu pejabat penting yang merupakan kolega dari pesaingnya Rados. Yang mana di sini Ropazov bertugas sebagai pengeksekusi dan berpura-pura sedang memberi makan burung. Sementara Zolika dan Barba bertugas untuk mengalihkan perhatian dan memberikan aba-aba. Dan ketika sang pejabat beranjak pergi, mereka pun beraksi. Di saat semua orang bingung, Ropazov dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Rados melihat mereka. Dan disinilah akhirnya Rados tahu bahwa Ropazov menjalankan misinya bersama orang lain. Keesokan harinya, di suatu tempat yang sepi, Ropazov pun dihajar oleh Rados. Semua itu dikarenakan Ropazov telah mengajak orang selain dirinya sendiri dalam menjalankan misi kemarin. Demi keamanan bersama, Rados pun akhirnya menyuruh Ropazov untuk menghabisi kedua temannya itu. Hari pun berganti. Pagi ini Ropazov mengajak Zolika dan juga Barba untuk pergi memancing. Sesampainya di sana, sambil menunggu umpannya dimakan ikan, mereka bertiga pun membicarain soal wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Dan lagi asik-asik ngomongin si wasit botak kurang ajar, tiba-tiba saja Ropazov mendorong Zolika dan juga Barba ke dalam danau. Melihat mereka megap-megap, hati Ropazov pun merasa bersalah hingga akhirnya Ropazov pun menolong mereka lagi. Di malam harinya, Ropazov pun meminta maaf kepada mereka berdua. Bahkan dia juga memberikan pistolnya sebagai hadiah untuk Zolika. Dan Ropazov juga mengatakan bahwa dalam misi berikutnya dia akan mengajak mereka berdua. Keesokan harinya, Ropazov pun kembali menjumpai Rados. Di sini dia berkata bahwa dia telah menghabisi kedua temannya dan kini dia siap menerima misi lagi. Mendengar itu, Rados pun terlihat sangat senang karena kini sudah tidak ada saksi lagi. Dan Rados pun langsung memberikan misi terakhir pada Ropazov, yaitu untuk menghabisi bos mafia saingannya. Megtaláltam Tónit. Nincsenek sokan velük, csak 3-4-en. Fennbukáló hegyen egy házban. Te lesz nekem. Di malam harinya, tanpa sengaja Rados melihat Barba dan juga Zolika yang ternyata masih hidup. Dan dari sinilah Rados pun berencana akan menghabisi mereka bertiga setelah mereka bertiga menyelesaikan misi. Hari pun berganti. Terlihat Ropazov, Zolika dan juga Barba yang akan menjalankan misi mereka. Ropazov pun turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah. Sementara Zolika dan Barba disuruh menunggu, dan jika dalam 20 menit Ropazov tidak kembali, mereka pun disuruh menelpon polisi. Sesampainya di gerbang rumah bos mafia, Ropazov pun berkata pada para penjaga bahwa dia memiliki sebuah pesan dari adiknya si bos yang saat ini sedang mendekam di penjara disabilitas. Hingga akhirnya Ropazov pun bawa masuk ke dalam dan bertemu dengan bos mafia yang bernama Tony. Namun di sini bos Tony sudah tahu bahwa kedatangan Ropazov adalah untuk menjebak dan menghabisi mereka semua, karena ternyata adik bos Tony sudah meninggal 3 hari yang lalu di dalam penjara. De 2 nappal ezelőtt így is meghalt. Vigyétek hátra, és kiküldött ide.
Dan karena sudah tidak bisa mengelak, inilah yang terjadi. Dan setelah menjalankan misinya, Rupazov pun segera berusaha melarikan diri sekuat tenaga. Namun sesampainya di gerbang, ternyata pintu gerbang sudah dikunci. Dan mau tak mau Rupazov pun segera menghubungi Zolika untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, Barba pun langsung menghancurkan gerbang itu dengan menabrakkan mobilnya. Hingga akhirnya Rupazov pun berhasil naik ke dalam mobil. Namun anehnya, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi, padahal Zolika sama sekali belum menelpon polisi. Zolika pun segera mengambil inisiatif untuk berusaha mengadang polisi yang akan datang. Di sini Zolika pun berkata pada polisi bahwa para penjahat itu sudah pergi ke arah utara, padahal aslinya mereka sudah pergi ke arah barat. Arra futottál. Jól van. Keesokan harinya, Rupazov pun kembali menjumpai Rados. Dan di sini, dia melaporkan bahwa misinya sudah selesai dan kini dia meminta bayarannya. Mikor fizetsz már ki? Most kifizetünk. Namun, sebelum memberikan bayarannya, di sini Rados pun berkata bahwa dia ingin bicara dulu untuk beberapa hal. Ők adják a pénzt. Ternyata Rados membawa Rupazov pergi ke sebuah gudang kosong. Dan di sini Rados ingin menggantung Rupazov karena Rupazov dianggap sudah berkhianat sebab tidak menghabisi dua temannya itu dan juga menjalankan misinya bersama kedua temannya. Nagy hibát követtél el, hogy a társadat nem intézted el. Kötélél jobban nyersz. Azért jó volt vele dolgozni. Dan setelah Rados pergi, untungnya Rupazov berhasil melepaskan ikatan lehernya. Di malam harinya, Rupazov pun menyuruh Zolika dan Barba untuk segera berkumpul sebelum mereka menjadi target Rados. Akhirnya mereka pun berkumpul di tempat yang ditentukan oleh Rupazov. Mi történt a nyakaddal? Kaptam egy nyakörvet attól az áldott jó embertől. Di sini mereka pun berdiskusi dan memutuskan akan menghabisi Rados esok hari. Sementara itu untuk malam ini, Rupazov pun izin dahulu karena dia akan menghadiri pesta pernikahan mantan pacarnya. Jó, és akkor most mi lesz? Ezt nem tudom, de sietnünk kéne. Berakunk egy ilyen GPS-es terv, beállítjuk, hogy üzenjen neked, ott lakik. Sesampainya di pesta pernikahan mantannya, Rupazov yang sangat sedih pun berusaha menguatkan dirinya dan menyumbang sebuah lagu ke atas panggung. Dan dengan menahankan rasa sakit dan penghayatan yang begitu dalam, Rupazov pun menyanyikan sebuah lagu Maju Tak Gentar. Maksudnya lagu Hancur dari Iwan Fals. Doaku di akad nikahmu, semoga si duda diracun orang, biar terus mampus. Setelah puas bernyanyi, Rupazov pun dihampiri oleh mantannya. Dan di sini Rupazov yang tak tahan berniat ingin mencium sang mantan untuk yang terakhir kalinya. Namun tentu saja sang mantan enggak mau. Menjünk be WC-be spárolni. Mi? János, mi van? Dan alhasil, Rupazov pun diseret ke belakang untuk digebukin. De jössz kellemetlenkedni, balsz. Namun untungnya, Zolika ternyata datang dengan membawa bedilnya. Karena ternyata diam-diam Zolika dan juga Barba khawatir pada Rupazov. Keesokan harinya, mereka bertiga pun akhirnya mulai menjalankan misi untuk menghabisi Rados. Dimulai dari Barba yang mengawasi mereka dari jarak jauh. Dan setelah pemantauan dirasa cukup, mereka pun langsung pergi dan bersiap untuk mengeksekusi misinya nanti malam. Hingga malam hari pun tiba. Ketika Rados memasuki rumahnya, betapa terkejutnya dirinya karena ternyata di sana sudah ada Rupazov dan juga Zolika yang sudah menunggunya. Mi a szart keresel te itt?
Nem fizették ki bennünket. Di sini Rados pun berkata bahwa dia akan memberikan berangkasnya yang penuh dengan uang untuk bayaran mereka. Namun sebelum itu, mereka berdua pun harus menghadapi maksudnya harus menghadapi anjing-anjingnya Rados terlebih dahulu. Itt a széf. Itt a kulcs. A kutyák meg neked menek. Vedd el, ha tudod. Dan inilah yang terjadi. Dan di sini terjadilah baku hantam antara Rovazov dan juga Rados. Hingga akhirnya Rados pun berhasil dihabisi oleh Zolika. Namun sayangnya di sini Rovazov harus gugur juga. Dan hal itu membuat Zolika menjadi sedih karena ternyata Zolika sudah menganggap Rovazov seperti ayahnya sendiri. Dan setelahnya, sebelum pergi, Zolika pun mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas Rados. Setelah berhasil mendapatkan banyak uang, kini akhirnya Zolika pun memutuskan untuk melakukan operasi punggungnya supaya nggak diejek lagi seperti logo Liverpool. Und dann zählst du bis 10 und kannst dich völlig entspannen. Ja? Bis gleich. Beberapa tahun kemudian, terlihat Zolika yang kini punggungnya sudah sembuh. Dan bersama Barba sahabatnya, kini mereka berdua menjadi seorang komikus terkenal dan setiap komiknya berisi tentang kisah dari Rovazov. Dan film pun tamat. Nah, begitulah kisahnya guys. Gimana? Menurut kalian kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, semoga alur cerita film ini dapat menghibur kalian semua. Dan sepertinya perjumpaan kita sampai sini dulu aja ya. Masih bersama gua Ren. Jangan lupa klik like dan juga subscribe serta tinggalkan komentar kalian. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than